Baik, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan daftar biaya peserta didik. Kita ke menu keuangan, lalu pilih daftar biaya siswa. Nah, kemudian di sini kita perhatikan tahun pelajarannya, disesuaikan dengan tahun berjalan. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini pos penerimaannya kita pilih SPP terlebih dahulu. Nah, maka di sini akan otomatis terbuat SPP tahun 2024-2025 tahun pelajaran ya. Para pengguna bisa merubah ini sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Lalu kita pilih tipe biayanya non bulanan atau bulanan. Karena ini SPP, maka tipe biayanya bulanan. Baik, jika sudah dipilih bulanan, maka ini nominal pembayaran biaya ini adalah bagian dari nominal yang tertera di kartu SPP. Maka ini harus dicentang. Karena untuk mencetak nominal di kartu SPP ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada centang biaya ini jangan dianggap menunggak jika belum membayar. Karena ini SPP sifatnya menunggak, maka kita tidak usah mencentang ini ya. Gitu. Jadi ini dibiarkan saja kosong, lalu klik simpan. Nah, kemudian sudah ada data baru. Kita tambahkan lagi pos penerimaannya seragam. Nah, maka ini sifatnya bukan bulanan ya. Jadi tipe biayanya kita rubah menjadi ke non bulanan. Nah, karena seragam di kami itu tidak dianggap menunggak jika dia tidak membayar atau belum membeli, maka tidak dianggap menunggak. Maka ini kita centang. Jadi seragam jika belum membayar maka tidak dianggap tunggakan. Maka ini harus dicentang. Lalu klik simpan. Kemudian ujian. Nah, ini untuk ujian ini bisa disesuaikan. Ujian tengah semester misalnya, bisa seperti ini, menunggak atau tidak jika belum membayar. Jika menunggak maka ini di uncheck, tinggal simpan. Nanti para pengguna juga bisa menambahkan lagi ujian. Ini bisa disesuaikan, ujian tengah semester ganjil atau genap. Kemudian ininya bisa dicentang menunggak atau tidak, disesuaikan saja dengan kebutuhan para pengguna. Oke, setelah ini sudah ada 3 pos pembayaran. Setelah itu untuk menambahkan daftar biaya, maka kita pilih dulu satu persatu posnya. Kita contohkan dulu di SPP ya. Setelah itu kita klik di bawah ada daftar siswa pembayaran dan tarifnya. Baik, setelah muncul seperti ini, maka kita bisa tambahkan di siswa pembayar. Nah, ini ada per kelas, seorang siswa, atau kopi dari biaya lainnya. Kita contohkan yang per kelas. Nah, di sini akan muncul. Coba kita contohkan di tingkat 10 dulu. Tarif biaya bulanannya kita masukkan 100.000. Nah, ini setiap bulannya sama ya. Maka kita proses. Oke, sudah selesai memasukkan tarif biaya. Lalu, apakah ingin mengatur tarif ke kelas lain? Jika tidak, maka klik tidak. Jika ya, maka klik ya. Kita lanjutkan di tingkat 11. Kita masukkan tarifnya 150.000. Baik, kita langsung proses. Oke, ini kita lanjut ya lagi. Kemudian di tingkat 12 kita masukkan 200.000. Oke, kita proses. Oke, karena ini sudah selesai, kita klik tidak. Nah, maka di sini akan muncul banyak tarif biaya yang sudah sesuai ya. Ini bisa dilihat dari tingkat 10, kemudian tingkat 11, tingkat 12 atau kelas ya, bisa dilihat per kategori, bisa dilihat per kelas.
Jika kalau ini semua. Jika ada perbedaan tarif atau tarif khusus, maka tinggal diklikkan saja atas nama peserta didik yang ingin diberikan tarif khusus. Klik 2 kali, lalu klik tarif khusus. Kita kasih keterangan misalnya beasiswa. Lalu tarifnya kita rubah menjadi 50.000 misalnya. Jika tiap bulannya sama, maka kita proses. Nah, maka akan berbeda. Dia tarif khususnya akan tercentang pula. Kemudian jika ingin menambahkan tarif khusus kembali, namun tidak semua, silakan centang tarif khusus. Kemudian disesuaikan keterangannya. Kita kasih contoh beasiswa. Lalu kita sesuaikan misalnya dari bulan Juli dia 50.000. Kita ketikkan bulan Juli 50.000 misalnya. Kemudian bulan Agustus sama 50.000. Seperti ini. Maka kita klik simpan. Nah, maka data atas nama tersebut akan tercentang di tarif khusus. Setelah itu close. Jika ingin menambahkan biaya lainnya, maka klik lagi yang di bawahnya itu seragam. Bisa tambahkan lagi seperti tadi, per kelas, bisa semua. Jika biayanya sama, maka dicentang semua saja. Kita kasih 70.000. Baik, kita proses. Selesai. Ini kita klik tidak. Sini sudah muncul semua daftar biayanya. Kemudian kita close. Nah, ini ada ujian. Kita tambahkan kembali. Nah, ini bisa per kelas. Ujian, jika per tingkat ujian berbeda maka disesuaikan. Misalnya di sini kita kasih 30.000. Kemudian kita proses. Nah, ini kita proses lagi ya yang tingkat 11-nya. Ini kita matikan dulu yang tingkat 10-nya. Ini misalnya 40.000. Lalu proses. Ini lagi kita centang kelas 12. Kita masukkan 50.000. Kita klik lagi, kita proses. Ini karena kita sudah selesai, lalu kita klik tidak. Nah, di sini akan muncul banyak biaya ya. 30 tingkat kelas 10-nya, tingkat 11-nya 40.000, kemudian tingkat 12-nya 50.000. Ini bisa diekspor ke Excel ya, data biayanya. Baik. Itu saja cara menambahkan daftar siswa di aplikasi Belajar Asisten. Terima kasih.